Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satria. Bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah semua baik-baik saja? Semoga semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini agak berbeda ya bosku, karena saya nggak pulang lagi dan belum keluar lagi karena musim hujan bosku. Oke, dan di sini dengan settingan seperti ini saya ingin bercerita bosku. Ya lumayan sedikit horor bosku, karena saya mendengar cerita dari teman saya ini ada salah satu pekerja CLS yang pernah diteror ya maksudnya, yang kemarin pernah diteror sosok makhluk halus bosku. Dan untungnya ada salah satu warga yang mengingatkan dan bisa diselamatkan bosku, dan tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan juga tombol loncengnya bosku, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke bosku, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Nah, oke bosku. Jadi ceritanya ini saya dapat dari teman saya ya. Dan teman saya ini dapat cerita ini dari kepala kerjanya bosku. Jadi CLS Blitar itu sebuah proyek besar yang dikerjakan dari beberapa proyek ya. Jadi setiap proyek itu mempunyai kepala kerja sendiri-sendiri. Dan ini adalah salah satu pekerja yang pernah mengalami diteror. Jadi ini adalah ceritanya seorang supir truk tangki minyak itu, jadi yang sering keluar masuk dari desa Tambarjo ini, ngambil minyak terus diantar ke desa Tambarjo ini, tepatnya di proyek CLS Lot 7 Blitar ini ya bosku. Jadi setiap beberapa hari sekali itu selalu rutin nganter minyak itu bosku. Dan kemarin malam, mungkin kalau nggak salah malam Kamis atau enggak Kamisnya ya bos, karena kejadiannya itu sekitar jam 3 pagi, hampir subuh bos hujannya. Dan itu ceritanya itu saat mengemudi melewati perbatasan dari desa Kaligrenjeng ya, masuk perbatasan desa Tambarjo, kan ada sebuah tugu kecil, tugu perbatasan masuk desa. Dan di situ kan jalannya lumayan seram juga bosku, karena kanan kiri itu pohon jati yang lumayan tinggi-tinggi dan juga jalannya banyak tikungan tajam, kemudian kanan kiri itu jurang bosku. Jadi jalan itu tepat di atas bukitnya. Nah, sampai di suatu tikungan dan jalan itu mulai menurun. Di situ kan, sebelum saya lanjut ke cerita ini, saya mau jelaskan dulu bahwa di tempat yang itu pernah juga kejadian kecelakaan bus pariwisata ya, yang mengangkut beberapa pariwisata dari TK mana itu, sekolahan TK, dan itu busnya terguling ke area tebing dan juga jatuh sampai ke sungai bosku. Jadi jurangnya itu di bawah ada sungainya bos. Dan beberapa dari penumpang itu banyak yang meninggal bosku. Dan saat evakuasi juga ada yang anak kecil, ada yang orang dewasa, ada yang tua, karena wali muridnya ikut pariwisata waktu pergi ke Tambarjo itu bosku. Dan itulah sedikit cerita dari dahulunya bosku ya. Mungkin kejadian itu di tahun berapa ya, saya lupa. Dan ini tepat di tempat itulah si mas sopir ini juga mengalami gangguan mistis di tempat itu bosku, saat melewati tempat turunan itu tadi, yang dulunya pernah ada bis ataupun bus pariwisata yang pernah terguling di sini bosku. Oke, jadi dia juga melihat saat sebuah penampakan bosku. Penampakannya itu di kaca mobilnya, di kaca truk tangkinya itu ada sebuah seperti tanaman padi bosku, yang itu kalau orang Jawa itu nyebutnya damen itu bosku. Jadi seperti
damen ya, pohon padi itu yang sudah dikibaskan dan juga sudah kering itu kan mawul-mawul bosku. Nah itu dari kaca mobil itu turun seperti itu bosku, menutupi pandangan dari sang sopir, dan sempat berhenti juga karena melihat ada jerami ya, itu jerami apa itu namanya, pohon padi itu. Dan ketika pertama kali dia melihat, akhirnya berhenti dan dia singkirkan dari jendela, dia buka kaca mobil, dia singkirkan pakai tangan seperti ini, dan sudah disingkirkan, akhirnya dia terus berjalan lagi. Setelah beberapa meter itu seperti jerami itu turun lagi bosku dan menutupi kaca mobil itu. Waktu si jerami ini menutupi kaca mobil lagi, ada salah satu warga desa Tambarejo itu lewat bersimpangan jalan ya, pakai motor simpangan, terus akhirnya diberhentikan ya, si truk ini malah diberhentikan sama bapak ini, diteriaki, pak berhenti dulu, ada yang nggak beres katanya. Dan setelah dicek ya, ternyata yang dilihat si sopir ini tidak sama dengan yang dilihat si bapak tadi yang melintas. Menurut pak sopir yang ini, dia itu melihat seperti jerami padi itu ya, yang sudah kering menutupi kaca mobil. Tapi yang dilihat si warga desa Tambarejo ini itu adalah sebuah rambut kuntilanak bosku yang duduk di kepala truknya itu bosku, di kepala mobil tangkinya itu. Jadi rambutnya menutupi ke kaca mobil itu. Lumayan ngeri juga kalau misalkan nggak diselamatkan sama warga ini ya, ataupun dipanggil sama warga kampung ini, kemungkinan besar si sopir truk tangki ini akan masuk ke jurang tadi bosku. Tapi alhamdulillah ada orang yang melintas di situ secara tiba-tiba ya, dan menyelamatkan mas sopir ini bosku. Oke bosku, ini adalah sedikit cerita dari saya ya, bahwa ada kejadian yang di luar pekerjaan kita yang sering kita upload di YouTube, ataupun sering kita ketahui di YouTube, bahwa pekerjaan JLS ini pembangunan seperti ini. Tapi juga ada sisi mistisnya bosku yang terjadi di sini di JLS Lot 7 Blitar ini bosku. Oke bosku, ini adalah cerita mistis yang dapat saya sampaikan. Jadi banyak kesimpulan yang mungkin kita dapat peroleh dari kasus-kasus ini ya bosku. Jadi setiap di jalan kita tidak boleh lengah, ataupun tidak boleh kalau di perjalanan kan hawanya mesti, kalau nggak capek ya mesti ngantuk, kalau nggak ngantuk ya takut karena sendirian mungkin ya. Terus banyak-banyak istighfar dan juga banyak-banyak berdoa bosku. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video saya. Kalau kalian juga punya cerita-cerita mistis, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di sini bosku. Oke. Nanti saya akan bahas cerita-cerita kalian di channel saya satunya, yaitu channel Ruang Misteri bosku. Dan itu channelnya khusus untuk cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita dari narasumbernya langsung bosku. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian juga dapat notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke bosku, salam bulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.